Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah hari Ahad 16 Maret 2025 bertepatan dengan hari ke-16 dari bulan Ramadan. Maka insya Allah mulai dari nanti malam kita melaksanakan witir dengan doa witir ma'ruf, Allahumma hdina fiman hadait, dan yang lainnya. Karena dulu salaf di saat masuk pertengahan dari bulan Ramadan melaksanakan kunut witir dalam keadaan salat tarawih. Maka sekarang kita membahas kitab Riyadhus Shalihin dan kita masuk kepada bab yang baru, babus sabr. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi matan. Hanya beberapa ikhwah Abu Rafiq, orang-orang Batam. Yalah, bukan baru boleh. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa Nabi wa Subhanahu Anas bin Malik Ibrahim Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yama'u wa yama'a fahu ila turab wa yatubu Allah ala man taba. Aina mikrofon? Iqra bi mikrofon. Alasan yusma' huna. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li bani Adam wadiyan min dhahabi ahabba yaqa'u illa turabu tubawa ala man tabu muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yahqu Allahu 'azza wa jalla ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhuluna al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal wa thumma yatubu 'ala Allah 'ala al-qatil fayastaslimu fayastashidu. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wala'ana ibn Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan ولا يملأ فهو إلا تراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yahqullahu subhanahu wa ta'ala يقتل أحدهم الآخر فيدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله القاتل فيسلم فيستشهد. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullah fi kitabihi Riyadhus Shalihin babus sabr, bab tentang kesabaran. Maka kalimat as-sabr barakallahu fikum dari makna lugatil arabiyah adalah al-habs,
Makna sabr al-habs, maknanya menahan diri. Idan habsun nafas min mada, menahan diri dari apa? Dari 3 perkara. Ala ta'atillah, dan yang kedua ala maharimillah, dan yang ketiga ala qada'illah. Maka 3 perkara di sini yang diinginkan di dalam permasalahan sabar. Pertama, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Terus setiap hari melaksanakan salat, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan amalan-amalan yang sunnah dalam ketaatan kepada Allah. Maka terus kita menjaga hati kita untuk habsun nafs, untuk dipenjara hati kita selalu dalam ketaatan kepadanya. Dan yang kedua, ala maharimillah, kita bersabar dari berbuat kemaksiatan kepada Allah. Ini dari sabar juga. Maka seorang bersabar dari kebiasaan berbuat dosa, dari berzina, dari memakan riba, dari mengambil harta manusia yang tidak dihalalkan atasnya, dan tidak mendolimi manusia, tidak menggibahi manusia, sabar atas perkara-perkara yang dilarang. Dan yang ketiga, sabar dari qada dan qadar, di mana Allah mengambil dari dia orang yang paling dia cintai, dari istri, dari anak, maka dia sabar dan memberikan panen yang gagal, maka dia sabar, dan memberikan bisnis yang bangkrut, dan dia sabar. Maka inilah makna sabar dari segi lughah. Dan tadi sabar dari segi lughah itu dikembalikan kepada 3 perkara. Maka di sini penulis akan menyebutkan pendalilan-pendalilan di dalam Al-Quran dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Maka hukumnya sabar bagaimana? Hukumnya adalah wajib. Dan ini hukumnya wajib untuk orang yang mengaku muslim untuk bersabar. Dari apa tadi? Sabar dalam ketaatan kepada Allah, bersabar untuk menjauhi larangan Allah, dan bersabar dari qada dan qadar yang Allah berikan kepadanya. Maka pendalilannya di dalam ayat-ayat ini terutama memberikan makna fi'lun amr. Seperti dalil pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Maka di sini, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan terus dalam keadaan bersabar. Maka di sini fi'lun amr isbiru yufidul wujub. Dan begitupun di dalam ayat-ayat ini, kalau kita klasifikasikan tadi sabar ada 3, kembali kepada 3 perkara. Perkara yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Di sini masuk 3-3-nya. Bersabar dalam ketaatan, bersabar menjauhi larangan, bersabar dari qada dan qadar. Dan ayat yang kedua lebih detail kepada qada dan qadar, di mana Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Maka di dalam ayat ini pun spesifik kepada perkara yang ketiga. Apa? As-sabr ala qadarillah. Bersabar atas keputusan Allah. Allah mengambil orang tercinta dari kita. Allah menjadikan kehidupan kita agak sedikit berkurang dari ekonomi dan seterusnya. Maka di ayat ini pendalilannya sabar kepada qada dan qadar, di mana Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in, maka pasti kami akan menguji kalian
dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan qada dan qadar, minal khaufi, yang mana datang musuh-musuh dari kaum muslimin ingin menghancurkan negeri kita misalnya, minal khauf, takut. Ataupun di saat waktu lalu COVID-19 dalam keadaan takut. Minal khaufi wal ju'i, dan juga dari kelaparan, di mana Allah menjadikan panen-panen gagal di semua tempat dan manusia dalam keadaan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, atau sebagian diambil oleh Allah hartanya. Maka yang tadinya mempunyai harta yang banyak menjadi sedikit. Wal anfus, dan Allah mengambil dari jiwa-jiwa orang yang kita cintai, dari anak istri. Wa thamarat, dan dari kebun-kebun kita yang mana panennya biasanya melimpah, sekarang panennya sedikit sekali. Wa basyiris sabirin, maka di sini keutamaan orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka di sini sabar dari apa? Dari ayat yang kedua, dari qada wal qadar. Dan ayat yang ketiga, wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di sini pun pendalilan sabar kepada 3 perkara secara umum. Dengan lafaz innama yuwaffas sabirun, Allah membalas orang-orang yang bersabar, bersabar dari 3 perkara. Dan di sini faidah ataupun keutamaan dari sabar yang bisa kita ambil, bahwa pahala orang yang bersabar itu sangat besar. Kalau tadi di dalam ayat yang kedua, kabar gembira bagi mereka orang-orang yang diuji. Wa basyiris sabirin. Adapun di sini maka keutamaannya adalah orang-orang yang bersabar, kesabarannya itu mempunyai pahala yang besar di sisi Allah. Idrib hadzal walad. Hal yakum. Maka di sini kita ingat bagaimana keutamaan berpuasa. Maka keutamaan berpuasa di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, qul ibni adam bi amalihi fa kulli amalihi lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli wa ana ajzi bih. Maka di hadis Abi Hurairah disebut perbedaan puasa dengan ibadah yang lainnya. Dikatakan bahwa ibadah salat dan yang lainnya bagi Bani Adam untuk dirinya. Adapun ibadah puasa itu hanya untukku. Di mana seseorang di siang puasa menahan lapar dan haus dan syahwatnya. Maka menahan syahwatnya, menahan lapar dan haus untuk siapa? Li fa innahu li, maka itu semuanya untukku. Dia bisa saja minum di saat haus, dia bisa saja makan di saat lapar, dia bisa saja mengejawantahkan syahwatnya, namun ditinggalkan semuanya di siang-siang Ramadan. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena dia meninggalkan untukku dan aku mempersiapkan pahala-pahala yang besar. Maka sama di sini dengan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala dari orang-orang yang bersabar pahalanya sangat besar di sisi Allah. Dan juga permasalahan sabar yang keempat adalah sabar dari musuh-musuh dakwah, sabar dari musuh-musuh Islam, sabar dari musuh-musuh yang jelas seperti kafir dan musyrik. Maka mereka yang tidak menginginkan dakwah baik dari kelompok kufar secara umum, atau dari kelompok ahlul bid'ah,
atau dari kelompok yang notabene mengaku mungkin ahlu sunnah, namun karena ada sesuatu di hatinya kepada orang yang mendirikan dakwah, maka dia menjadi musuh dalam selimut dan menjegal dari perjalanan dakwah saudaranya, dan itu di mana-mana terjadi. Maka bersabar dari musuh-musuh, baik yang zahir dari al-kufar, al-yahud wan nasara, ataupun dari musuh-musuh dakwah, maka itu pun masuk kepada perkara kesabaran. Maka pendalilannya di dalam ayat yang pertama juga masuk, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Maka bersabarlah dan terus bersabar dari musuh-musuh kalian. Maka ini 4 perkara semuanya kembali kepada ayat-ayat tadi. Jika kita bersabar dari 4 perkara itu, ajrahum bighairi hisab, mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Dan juga pendalilan di Al-Quran, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memberikan ampunan, dan ini khususnya sabar kepada musuh, masuk kepada tadi sabr alal ada, di mana seorang musuh dari dakwah menjegal dakwah kita dan mengecap kita ikut partai Gerindra misalnya, atau mengecap kita melaksanakan kebid'ahan, atau mengecap kita maling uang dakwah, atau apa saja. Kemudian kita bersabar. Walaman sabara, bahkan ghafara, jika dia meminta maaf, ghafara. Maka barang siapa yang bersabar dan memberikan ampunan di saat meminta ampunan mereka yang menyakiti dakwah dan menjegal dakwah misalnya, inna dzalika lamin azmil umur. Maka yang demikian itu adalah perkara yang agung di sisi Allah dari pahalanya. Maka ini pendalilan juga dari sabar yang jenis keempat. Dan juga dari pendalilan sabar yang disebutkan oleh penulis dan keutamaannya, ista'inu bis sabri was shalah. Maka kesabaran adalah suatu ibadah yang agung, dan salat juga ibadah yang agung, dijadikan oleh Allah agar kita beristi'anah kepada Allah dengan ibadah tersebut. Maka ini bisa dimasukkan kepada at-tawassul dengan amal-amal yang soleh. Seperti di hadis 3 orang yang masuk kepada gua dan ditutup oleh Allah. Maka dikatakan, tidaklah kalian selamat kecuali setiap orang bertawasul kepada Allah dengan amal-amal yang ikhlas dulu dilakukan oleh Allah. Maka ketiganya bertawasul seperti di pelajaran Riyadhus Shalihin terdahulu. Maka di sini pun Allah berfirman, ista'inu bis sabri was shalah, dalil bahwa kita meminta bantuan kepada Allah di saat berdoa dan minta kedekatan kepada Allah dengan amalan kesabaran dan sholah. Maka ini dalil bolehnya bertawassul dengan amal-amal soleh, as-sabr was-sholah. Maka ini menunjukkan bahwa sabr adalah amalan yang sangat agung. Maka Bani Adam jika ingin bertawassul kepada Allah, bertawassullah dengan as-sabr. Wasta'inu au ista'inu bis sabri was shalah. Maka dengan 2 amalan ini boleh kalian bertawassul, meminta kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah dengan 2 amal soleh ini. Dan ayat yang berikutnya, wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin. Maka di sini pun bisa kita masukkan kepada semua 4 kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, dan sabar dalam menjauhi larangan Allah,
dan sabar dalam keadaan qada wal qadar, dan sabar dalam menahan nafsu kita dari musuh-musuh dakwah, baik dari luar ataupun dari dalam. Dan begitupun bisa kita masukkan dalil untuk permasalahan. Kalau di sini mana kok dalil spesifik taat kepada Allah dan menjauhi larangan, kok tidak disebutkan sabarnya? Tadi yang disebutkan banyak dari pendalilan sabar, namun kok tidak ada spesifik melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan. Maka apa jawabnya? Mana dalil sabar dalam ketaatan dan menjauhi larangan? Ada yang bisa? Dalilnya sering kita baca di surat Fajar di hari Jumat. Wa ja'alna minhum a'immatan yad'una bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immatan, maka kami menjadikan pengikut Nabi Musa yang taat kepada Taurat itu imam-imam yang menjadi pemimpin bagi mereka, dijayakan di dunia. Lama sabaru, di saat mereka bersabar dari apa yang dibawa oleh Musa, dari perintah melaksanakan ibadah dan dari larangan menjauhi perkara-perkara seperti syirik dan perkara-perkara yang lain. Maka wa ja'alna minhum a'immatan, ini keutamaannya. Kami menjadikan mereka imam-imam di saat mereka mentaati perintah Musa. Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka ini jelas bahwa mereka dulu dengan ayat-ayat kami yang datang dari Musa yuqinun, mereka taat kepada Allah. Maka ini pendalilan di surat As-Sajdah tentang permasalahan as-sabr dari jenis kesabaran taat kepada Allah dan menjauhi larangan. Maka inilah ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis tentang as-sabr, yang mana pendalilannya menjadi wajib karena dengan fi'lun amr, isbiru wasabiru dan yang lainnya, dan disebutkan keutamaan-keutamaannya. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama tentang as-sabr. Wa an Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ma baina samawati wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nasi yagdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Hadis ini diambil oleh An-Nawawi dari Sahih Muslim. Makna di sini lafadznya adalah poin pendalilannya as-sabru diya'. Maka sebelum itu kita artikan dan jelaskan sedikit dari lafaz-lafaz yang ada. At-tuhur syatrul iman. Apa makna tuhur di sini? At-tuhur di sini yang diinginkan adalah toharoh dari najasah di saat kalian ingin melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka ibadah kepada Allah terutama sholat itu tidak sembarangan. Orang mempunyai najasah di pakaiannya, tidak boleh sholat dengan pakaiannya. Di tempatnya ada najasah, ada air kencing, ada BAB, BAK, tidak boleh sholat di tempat itu, harus dibersihkan dulu. Maka begitupun di dalam atau dari badan kita. Di saat kita dalam keadaan setelah BAB, BAK ataupun mengeluarkan gas etanol, bunyi ataupun tidak bunyi, ataupun junub,
maka wajib untuk melaksanakan thaharah. Maka di sini salat tidak sembarangan. Maka di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, innallaha la yaqbalu salata ahadikum hatta yatawaddaa. Bahwa Allah tidak menerima salat seseorang sampai dia itu wudu, menghilangkan najasah. Maka kalau begitu at-tuhur syatrul iman. Maka kalau begitu selalu menjaga dalam keadaan thaharah. Jika mengeluarkan BAB, BAK atau gas etanol, maka agar dia itu berwudu sebelum sholat. Dan jika junub agar mandi. Maka perkara ini dinamakan dengan at-tuhur, maka dia syatrul iman, setengah dari keimanan. Maka ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang selalu menjaga taharah. Ingin melaksanakan sholat berwudu, ingin melaksanakan sholat setelah junub ya mandi. Maka menjaga ini semua pahalanya besar, bahkan syatrul iman, setengah dari keimanan. Taib, kalau di sana ada hadis an-nadhafah minal iman, kebersihan adalah dari keimanan. Mahaluh, maka hadis ini hadis yang dipalsukan. Siapa yang memalsukan? Al-baladiyah. Al-baladiyah bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya tukang bagian kebersihan. Maka agar orang-orang pun ikut menjaga kebersihan, tidak melempar sampah pada tempatnya, ditulislah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Lafaz ini tidak ada dari Nabi. Disebutkan oleh para ulama, masyhur indal alsinah. Dia itu masyhur dari lisan tetapi bukan dari Nabi. Namun maknanya menjaga kebersihan terutama dari najasah untuk melaksanakan ibadah itu ada, yaitu hadis ini. At-tuhur syatrul iman, bahwa seorang menjaga taharah untuk melaksanakan salat dan apa saja, maka dia adalah sebagian dari keimanan. Maka kita di dalam Islam ini diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjaga kebersihan badan. Paling sedikit wudu jika dingin, dan paling sedikit mandi sepekan sekali. Mandi Jumat karena wajib. Dan jika junub terus mendatangi istrinya, maka dia mandi. Maka orang-orang muslim itu dalam keadaan bersih kehidupannya. Adapun orang-orang kufar, iya dan billah, maka mereka tidak pernah wudu karena tidak sholat. Maka paling bangun tidur cuci muka dan seterusnya. Dan juga masalah kebersihan, bahwa mereka kencing dikeluarkan kelabangnya dari resletingnya, setelah itu dimasukkan kelabangnya dengan resletingnya pakai jeans misalnya, sudah dipukul-pukul dikit kelabangnya, selesai. Tidak ada pembersihan. Dan begitupun BAB, mereka melaksanakan dengan tisu, kemudian sudah kering, tidak ada dengan air dan sebagainya. Itu asalnya. Alhasil mereka adalah orang-orang yang jorok. Dan jika mereka berhubungan intim bukan dengan istrinya, dengan the girlfriend, meskipun udah punya anak 4, 5 dan dibawa ke negeri Islam, ya tidak menikah, ya tidak menikah. Pacar ya pacar. Maka pacar bertahun-tahun, punya anak lagi, maka mereka tidak menikah. Maka mereka jika berhubungan intim tidak mandi junub, kecuali mungkin mereka melaksanakannya mandi junub karena adat, karena menjaga kebersihan saja. Adapun dalam syariat tidak ada. Sehingga mereka bisa melaksanakan junub 2 hari, bertemu dengan istrinya lagi ataupun pacarnya itu dipakai lagi,
dalam keadaan junub yang pertama. Terbayang sekarang, tidak mandi dari junub yang pertama, bermain lagi besoknya dengan pacarnya di junub yang kedua dan di junub yang ketiga. Fahimtum? Maka inilah kenikmatan Islam, at-tuhur syatrul iman. Maka dia bagaikan setengah keimanan orang-orang yang menjaga toharoh tersebut. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an. Maka ucapan alhamdulillah dan subhanallah itu perkara yang berat di timbangan. Dan ini menjadi pendalilan tentang permasalahan mizan. Bahwa mizan itu sangat jelas adanya. Dan yang diinginkan di sini alhamdulillah dan subhanallah tamla al-mizan, memberatkan di mizan seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Kalimatan khafifatan. Dua kalimat yang mudah di lisan, khafifatan fil lisan. Dan dia adalah sakilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Dia dua kalimat ini sangat berat di timbangan, sangat mudah di lisan dan sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Seperti lafaz ini, bahwa kalimat alhamdulillah dan kalimat subhanallah tamla'an, maknanya tamla'anil mizan. Adapun kalimat ma baina samawati wal ard ini kalimat ragu. Maka yang benar tamla'an al-mizan, bukan as-samawati wal ard, namun maknanya bisa diartikan memenuhi langit dan bumi, menunjukkan ibadah penyebutan subhanallah dan alhamdulillah itu sangat besar di sisi Allah. Maka dia tamla'a atau tamla'u al-mizan. Maka perbanyaklah dari kalimat tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Apalagi di bulan Ramadan ini, basahilah lisan kita dengan ucapan-ucapan ini antara alhamd dan tasbih. Alhamd maknanya memuji Allah dan tasbih mensucikan Allah dari aib-aib yang buruk. Maka itu lafaz itu mudah di lisan dan sangat berat di mizan dan dicintai oleh Allah. Kemudian disebutkan di hadis wassalatu nurun. Maka adapun salat, maka dia itu adalah bagaikan cahaya. Maka orang-orang yang melaksanakan salat, mereka dalam keadaan bercahaya. Antum lihat orang-orang yang salat, wajah mereka nur, bagaikan cahaya. Dikarenakan mereka melaksanakan salat. Dan lihat wajah-wajah mereka, orang-orang yang tidak melaksanakan salat, hitam, legam, dikarenakan dosa-dosa kepada Allah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa salat itu bagaikan cahaya yang menerangi bagi orang yang hidup di muka bumi ini dengan melaksanakan salat. Maka hidupnya dia itu diterangi. Dan begitupun telah datang hadis, yang mana hadis ini hadis yang sahih, tentang permasalahan salat itu dia bagaikan cahaya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuron." Bahwa barang siapa yang menjaga salat itu, maka bagaikan cahaya baginya. Wa najatu yaumal qiyamah, bagaikan cahaya
yang meneranginya dan menyelamatkannya di hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak melaksanakan salat di dunia, lam yakun lahu nuron, maka dia tidak mempunyai cahaya, wala burhanan wala najah yaumal qiyamah, dan tidak selamat di hari kiamat. Wa husyira ma'a fir'auna wa haman wa qarun wa ubay ibni khalaf, maka mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang kufar seperti Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay ibnu Khalaf. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama. Maka di sini menjadi pendalilan bagaimana salat yang mana dia itu menjadi nur, bagaikan cahaya bagi orang-orang yang melaksanakannya, dan di hari kiamat pun akan menjadikan cahaya. Wasabru diyaun, maka dia adalah dia memancarkan cahaya. Dan perbedaan nur dengan dia, cahaya dari nur itu datang dengan berkesendiri, datang dengan sendirinya dengan mudah. Namun Adhiya itu dengan panas. Itu bedanya di Arab. Nur, cahaya yang memancarkan tanpa panas. Adapun dia, cahaya yang bersumber dari perkara yang panas dan lelah. Dan itulah sabr. Maka sabr berbeda dengan salat. Maka sabr di sini dari hararah, dari panas, yang maknanya dia itu butuh dengan kesabaran dari 4 perkara yang telah kita lewati. Kesabaran dari musuh, kesabaran dari ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan, dan kesabaran dari qada dan qadar Allah. Maka ini bedanya an-nur dengan sabr yang merupakan dia. Maka kesabaran adalah cahaya dari panas yang memancar, maka butuh kepada kesabaran menjadi cahaya. Wasadaqatu burhan, dan orang-orang yang bersedekah dia adalah burhan, maka dia menunjukkan petunjuk kepada perbuatan yang baik. Kemudian berkata Nabi, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Maka Al-Quran itu dia asalnya adalah hudan lil muttaqin, seperti di surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di ayat yang lain hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan dia juga hudan dan juga furqan. Maka Al-Quran di sini manusia menggunakannya di dalam kehidupan mereka bisa jadi 2 perkara. Pertama, perkara Al-Quran itu hujjatun lak, maknanya kamu berhujjah dengan Al-Quran. Seperti orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka melaksanakan semua dari ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan dengan Al-Quran dalilnya. Kenapa kita tidak boleh untuk melaksanakan zina? Karena Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Oh begitu. Kenapa kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Karena Allah berfirman, warka'u ma'ar raqi'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku di masjid, bukan di rumah. Oh begitu. Jadi Al-Quran itu hujjah bagi kita. Itu adalah asalnya. Dan di sana ada orang-orang yang kebalikannya. Wa hujjatun alaik. Maka Al-Quran itu hujjatun alaik. Bahwa Al-Quran itu menjadi hujjah atas perbuatan mereka. Maka mereka orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa
Al-Quran itu bisa menjadi hujah atas mereka. Bukan mereka beristidlal dengan Al-Quran, tetapi Al-Quran menjadi hujah atas mereka. Inilah dari permasalahan Al-Quran. Maka Al-Quran bagi manusia ada hujah bagi mereka dan hujah atas mereka. Maka seorang muslim yang melaksanakan zina tadi, dia masuk kepada hujah Al-Quran atas mereka. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Maka di sini Al-Quran hujah atas mereka. Bukan Al-Quran hujah bagi kita sebagai petunjuk, tetapi justru Al-Quran menghujat mereka. Dan di akhir kalimat disebutkan kullun nas yagdu faba'iun nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Maka maknanya seluruh yang namanya manusia baik muslim dan kafir, maka setiap hari terbit matahari maka dia ba'iun nafsahu, maka dia pergi untuk melaksanakan amal-amal. Maka barang siapa yang dia orang-orang yang taat kepada Allah, maka dia melaksanakan awal kehidupannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kullun nas yagdu, maka seluruh manusia berusaha untuk mencari kebaikan kepada Allah. Maka seorang muslim bangun dari tidur, maka tidur itu dinamakan di dalam hadis dan Al-Quran sebagai maut yang kecil. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Bahwa dia Allah yang mematikan kalian bil-lail, mematikan kalian di malam hari. Maka tidur adalah kematian kecil bagi kaum muslimin. Dan Allah mengetahui setelah itu membangunkan untuk siang hari. Maka disebutkan di hadis, setiap manusia kullun nas yagdu, berusaha kepada Allah. Maka orang-orang yang soleh bangun sholat malam sebelum adzan yang pertama atau setelah adzan yang pertama. Kemudian adzan yang kedua, melaksanakan sholat sunnah sebelum fajar. Diawali dengan amalan-amalan yang baik. Seperti hadis Aisyah dari Abi Hurairah, "Raka'atain qablal fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka usahakan segera, apalagi sekarang kita melaksanakan sahur sebelum fajar kita bangun, maksudnya sebelum adzan yang kedua. Maka laksanakan 2 rakaat sebelum sholat fajar, karena dia khairun minad dunya wa ma fiha. Maka begitulah keadaan kaum muslimin. Dia bangun dalam keadaan ketaatan kepada Allah, kemudian sholat fajar, kemudian ditambah seperti di masjid kita melaksanakan menuntut ilmu 1 jam kurang atau lebih. Maka kullun nas yagdu, seluruh manusia dari kaum muslimin itu berlomba-lomba untuk bangun dan melaksanakan jual beli dengan Allah. Faba'iun nafsahu, maka mereka menjual dirinya kepada Allah dengan ketaatan. Ini orang-orang yang soleh. Maka oleh sebab itu disebutkan famu'tiquha, maka dengan perbuatan yang baik ini, mu'tiquha, Allah akan memberikan pahala yang besar dari apa yang diusahakannya tadi, dengan melaksanakan sholat malam dan melaksanakan segala peribadatan. Famu'tiquha, maka Allah membebaskan dia dari api neraka. Namun bagi mereka orang-orang yang yabdu nafsahu, seperti orang-orang yang kafir, bangun dari tidur maka tidak melaksanakan salat,
mereka bangun jam 7. Maka lihat orang-orang kafir menyalakan alarmnya tidak seperti kita. Kita menyalakan alarm jam 4 sebelum adzan atau sekalian adzan awal. Mereka orang-orang kafir jam berapa coba? Jam 7. Jadi mereka bangun jam 7. Dibuka jendela mereka dan tirai mereka dan pintu dibuka dalam keadaan jam 7. Untuk apa bangun jam 7? Itu juga terlalu pagi. Untuk bekerja dan untuk sekolah dan sebagainya. Maka berbeda kehidupan yang nyata dengan kaum muslimin. Maka yabdu nafsahu, mereka bangun dan melaksanakan rutinitas. Namun dalam keadaan kekufuran, kesyirikan kepada Allah, ataupun dalam keadaan dosa-dosa besar, famubikuha, maka celakalah kehidupan mereka. Maka di sini kullu nas yabdu, seluruh manusia dalam keadaan berusaha kepada Allah, fabai'un nafsahu, maka semua orang menjual diri-diri mereka dengan ketaatan dan dengan kekufuran dan kesyirikan, famu'tiquha au mubikuha. Maka ada yang ditaati perintah-perintah Allah dalam kehidupan mereka, maka mereka mu'tikuha, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dan bagi mereka manusia yang yagdu, bangun dari tidurnya dan melaksanakan kekufuran, kesyirikan ataupun amalan-amalan yang buruk, famubikuha, maka Allah akan menghancurkan mereka. Maka poin pendalilan dari hadis yang pertama ini adalah as-sabru diya, bahwa kesabaran itu adalah cahaya. Dan jika dikatakan tadi apa bedanya dengan as-salatun nur, salat itu cahaya, dan di sini as-sabru diya, kesabaran adalah cahaya, maka bedanya as-sabru nurun, cahaya yang tanpa menimbulkan panas. Adapun diya, maka cahaya yang menimbulkan rasa panas. Dan dikiaskan di sini panasnya adalah kesabaran itu, sabar dari musuh-musuh kita, sabar dari qada dan qadar, sabar dari ketaatan, ya Allah terus bangun melaksanakan sholat, ya Allah terus lapar melaksanakan puasa, dan menjauhi larangan. Syahwat kita ingin melaksanakan dosa-dosa tapi ditahan, tidak boleh. Maka kesabaran ini dinamakan dia bercahaya namun memberikan rasa panas di saat bersabar. Maka ini yang bisa kita berikan dari babus sabr. Maka selesai dari pendalilan ayat Al-Quran dan juga pendalilan dari hadis. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka